Ada hukum yang berjalan di balik layar kehidupan ini. Ia tak kasat mata, tapi pengaruhnya tak terbantahkan. Ia tidak memilih orang berdasarkan status kekayaan atau gelar. Ia bekerja sama rata untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Hukum ini dikenal dengan banyak nama: hukum tarik-menarik, hukum resonansi, hukum vibrasi, atau dalam bahasa spiritual disebut sunatullah, ketetapan Tuhan yang mengatur jalannya hidup. Prinsipnya sederhana, namun dalam apa yang kita pancarkan itulah yang akan kembali pada kita. Kalau kita pancarkan keyakinan, peluang akan datang. Kalau kita pancarkan keraguan, rintangan akan datang. Namun banyak orang tergesa-gesa menyimpulkan, aku sudah doa, setiap hari sudah afirmasi, sudah tulis impian, tapi kok tidak ada hasil. Mereka mengira manifestasi tidak bekerja. Padahal manifestasi itu tidak pernah error. Yang sering keliru adalah input energi yang kita masukkan. Bab 1. Memahami input energi. Coba bayangkan, semesta seperti komputer super canggih. Komputer ini mampu memproses segala perintah, bahkan yang paling rumit sekalipun. Tetapi komputer ini punya sifat mutlak. Ia hanya memproses apa yang kita masukkan. Kalau kita ketik perintah yang salah, hasilnya akan salah. Bukan karena komputer rusak, tapi karena input yang kita berikan keliru. Begitu juga semesta, ia tidak menolak atau mengabaikan permintaan kita. Ia hanya mengembalikan sesuai sinyal energi yang kita kirimkan. Bab 2. Bagaimana energi itu bekerja? Setiap manusia memancarkan energi. Pikiran memancarkan gelombang, perasaan memancarkan getaran, tindakan meninggalkan jejak. 3 hal ini, pikiran, perasaan, dan tindakan, membentuk frekuensi pribadi kita. Frekuensi inilah yang dibaca oleh kehidupan yang kemudian diterjemahkan menjadi kejadian, pertemuan, peluang, bahkan tantangan yang kita hadapi. Kalau frekuensi kita penuh kekhawatiran, keluhan, dan rasa tidak cukup, maka kehidupan akan memantulkannya kembali dalam bentuk kejadian-kejadian yang sepadan. Namun kalau frekuensi kita dipenuhi rasa, syukur, keyakinan, dan ketenangan, maka kita akan bertemu hal-hal yang selaras dengan itu. Bab 3. Kesalahan input energi yang paling umum. Banyak orang yakin mereka memancarkan energi yang tepat, tapi sebenarnya tidak ada. Beberapa kesalahan yang sering terjadi. 1. Meminta dengan fokus pada kekurangan. Ketika doa kita lebih berisi rasa takut daripada rasa yakin, yang sampai ke semesta adalah sinyal, aku kekurangan, dan itu yang akan kembali. 2. Mengucap syukur tanpa menghidupkannya. Syukur yang hanya jadi formalitas lisan, tanpa rasa hangat di hati, tidak mengubah frekuensi kita. 3. Keyakinan yang terselip keraguan. 1% keraguan bisa merusak 99% keyakinan, karena sinyal yang dikirim jadi bercampur. 4. Menunggu keajaiban tanpa bergerak. Manifestasi bukan tiket gratis. Ia selalu menuntut langkah nyata sekecil apapun. Bab 4. Membersihkan energi fondasi yang harus ditempatkan dulu. Sebelum mengirim sinyal, baru kita perlu membersihkan sinyal lama yang kotor. Sama seperti gelas yang ingin diisi air bersih, kita perlu mengosongkan air kotor di dalamnya. Memaafkan bukan berarti menyetujui kesalahan orang lain, tetapi melepaskan ikatan emosional yang meracuni hati. Istighfar dan dizikir menenangkan hati dan mengembalikan kesadaran bahwa semua kekuatan berasal dari Tuhan. Meninggalkan lingkungan negatif karena energi buruk itu menular bahkan sebelum kita sadar. Bab 5. Keselarasan pikiran, perasaan, dan tindakan. Manifestasi hanya bekerja maksimal jika 3 elemen ini sejalan. Pikiran memberi arah, perasaan memberi bahan bakar, tindakan menjadi bukti fisik bahwa kita siap menerima. Kalau pikiran mengarah ke sukses, tapi hati masih merasa tidak layak, sinyal akan kacau. Kalau hati sudah yakin, tapi tidak ada tindakan, hasilnya menggantung. Bab 6. Analogi yang memudahkan memahami. Bayangkan memesan paket lewat toko online. Alamat energi yang kita pancarkan. Kurir proses kehidupan yang mengantarkan. Kalau alamat salah, paket nyasar. Kalau alamat tidak lengkap, paket tertunda. Manifestasi bekerja persis seperti itu. Bab 7. Praktik memperbaiki input energi. 1. Jurnal syukur 3 hal. Setiap malam tulis 3 hal yang benar-benar membuat hati hangat. Rasakan kembali seolah-olah itu baru terjadi. 2. Visualisasi dengan detail dan emosi. Bayangkan tujuan Anda dengan panca indera, lalu masukkan perasaan seperti itu sudah nyata.
3. Tindakan mikro setiap hari. Lakukan satu langkah kecil yang selaras dengan tujuan Anda. Bab 8. Membuktikan prinsip ini. Seorang pengusaha kecil pernah bercerita saat pandemi ordernya anjlok. Dia bisa saja panik, tapi memilih fokus pada apa yang bisa dia syukuri: pelanggan yang masih setia, tim yang mau bertahan, kemampuan untuk berkreasi. Ia memancarkan rasa cukup, lalu melangkah kecil, membuat kemasan baru, memperbaiki pelayanan. Dalam 3 bulan, pelanggannya bertambah. Ia berkata yang berubah bukan dunia luar tapi sinyal dari dalam. Manifestasi tidak pernah error Tuhan, tidak pernah salah kirim semesta, tidak pernah salah baca. Jika hasil belum sesuai, jangan buru-buru menuduh sistemnya rusak. Periksa kembali input energi yang Anda masukkan. Bersihkan hati, selaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan. Jaga rasa syukur tetap hidup. Ketika antena hati jernih, keajaiban akan menemukan jalannya sendiri untuk sampai pada Anda. Dari lubuk hati yang terdalam, nafas baru ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap jiwa yang sudah hadir mendengar dan merasakan pesan ini sampai ke relung batin. Terima kasih sudah memberi ruang bagi kata-kata ini untuk masuk menembus lapisan logika dan sampai di ruang paling sunyi di hati Anda. Terima kasih karena Anda bukan hanya sekadar pendengar. Anda adalah bagian dari getaran baik yang sedang kita bangun bersama. Anda adalah alasan kenapa pesan ini dibuat, agar kebaikan tidak berhenti di satu hati, tetapi mengalir, menjalar, dan menyebar. Hari ini mungkin Anda sedang di titik bawah, mungkin juga Anda sedang di puncak. Tidak peduli di mana posisi Anda, ingatlah, Anda tetap berharga. Anda layak dicintai. Anda layak untuk berlimpah. Anda layak untuk hidup damai. Dan keberlimpahan bukan hanya tentang materi, tapi tentang hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan langkah yang mantap. Saat Anda memejamkan mata nanti, izinkan diri Anda mengucap pelan, terima kasih Tuhan, karena aku sudah cukup, dan aku siap menerima yang lebih baik lagi. Biarkan rasa syukur itu membasuh hati Anda. Biarkan ia menenangkan suara-suara takut yang berbisik di kepala. Biarkan ia menarik semua peluang rezeki dan kebahagiaan yang Tuhan simpan untuk Anda. Terima kasih sudah mau menjadi cahaya. Terima kasih sudah bersedia menjaga getaran hati Anda. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga. Nafas baru tempat kita saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menyalakan. Dan sebelum pesan ini selesai, saya ingin Anda ingat, dimanapun Anda berada saat ini, doa kami bersama Anda, semoga semua yang baik, semua yang indah, semua yang penuh berkah menemukan jalan untuk sampai kepada Anda, karena Anda layak menerimanya selalu.